Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang terharu banget. Inilah sosok yang akan bersama kamu hingga menua. Siapakah dia? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Oke. Fokuskan ke kartu ini. Aku harap kamu semuanya selalu sehat ya, bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Bayangkan seseorang yang kau pikirkan saat ini. Bagaimanakah energi yang akan terbaca untuk yang akan bersama kamu hingga menua. Ingat, ini bacaan secara general, akan banyak energi yang ketarik, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Ya, kita akan coba lihat. Di sini, wow, di sini ada judgment. Seseorang ini ada ya yang akan menua bersama kamu. Seseorang ini mungkin sedikit agak tertutup orangnya, tapi dengan tertutupnya dia mampu untuk membuat perubahan, baik untuk hidupnya dia ataupun untuk hidupnya bersama dengan kamu nantinya. Ada juga sih beberapa dari dia itu kayak dia tidak mau untuk menceritakan segala sesuatunya tentang diri dia. Ada mungkin yang dia tutup-tutupi ya, karena mungkin menurut dia itu baik gitu loh. Karena jika aku katakan semuanya, ya mungkin saja akan ada membuat orang lain tersinggung atau kamu tersinggung gitu ya dengan perkataan dia. Jadi dia lebih baik diam gitu ya. Atau seseorang ini yang akan menua bersama kamu ini ya, dia akan bersama kamu hingga menua ya. Seseorang ini akan lebih banyak mengalah kalau aku lihat. Karena mungkin dengan begitu hubungan antara kamu dengan dia akan langgeng. Karena jika misalnya ada masalah, tapi yang satu ego banget, nggak mau mengalah, ya itu nggak akan ketemu. Justru itu yang membuat hubungan makin hancur. Nah, ini yang aku rasakan. Jadi di sini seseorang ini akan selalu membuat perubahan ya. Mungkin saja walaupun dia terlihat orang yang cuek, tapi sebenarnya dia sayang sama kamu. Dia akan selalu memperhatikan kamu. Makanya dia lebih banyak mengalah di sini. Ya mungkin jiwanya itu memang udah dewasa ya, atau kamu yang kekanak-kanakan, jadi dia bisa memahami kamu. Arti kata seseorang ini akan bisa memahami kamu nantinya ya, semoga. Karena kebanyakan ya kalau kita itu ketemu jodoh pasti dia akan memahami kita, tapi kalau udah tidak bisa memahami, bagaimanapun kita berusaha untuk mempertahankan hubungan itu ya, itu akan sulit karena pasti akan banyak konflik yang terjadi ya. Oke. Nah, kalau di sini aku lihat ada zodiak Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri ya. Ini juga ada di Ropen, ada Taurus. Oke. Di sini ada The Moon ya, ada Pisces dan ada The Chariot, ada Cancer. Nah, itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, jadi berikutnya di sini ada Seven of Swords. Jadi kalau aku lihat ya, ada seseorang ya mungkin dia itu pernah dikhianati atau seseorang ini punya masa lalu. Ya mungkin sama dengan kamu juga punya masa lalu. Tapi seseorang ini sepertinya masa lalunya itu udah dilepas, dia udah move on dan dia kayak merasa ya kamu mungkin adalah masa depan dia. Itu yang ada dalam pikirannya dia, seolah-olah dia benar-benar seperti dia mencoba untuk apa ya, kayak berusaha mengejar kamu dan tidak melupakan masa lalu begitu. Tapi memang terkadang dulu awalnya dia merasa sulit untuk move on. Tetapi saat setelah ketemu dengan kamu, di situ dia kayak merasa ada satu kepuasan tersendiri yang membuat dia kayak, "Oh, ternyata aku bisa move on ya."
Nah, jadi seseorang ini, yang mungkin akan bersama dengan kamu ya, hingga menua, dia punya masa lalu yang cukup berat, ya. Tetapi sejak ketemu dengan kamu, dia merasa semuanya berubah, karena di sini tadi ada judgement juga ya. Nah, jadi dia kayak beranggapan, ternyata aku itu ya bisa ketemu dengan orang yang sesuai dengan keinginan aku. Dan mungkin juga dia merasa nyaman bersama kamu ya. Dia merasa seolah-olah kamu itu begitu sangat menghargai dia. Jadi itu yang membuat dia memilih kamu untuk menjadi pasangannya dia, ya. Nah, aku juga melihat di seseorang ini, kalau aku lihat katakan ya, dia itu seorang pemimpin. Kalau dia laki-laki ya, dia akan bisa membimbing kamu, menuntun kamu ya. Apalagi orang ini, spiritualnya itu, cukup baik gitu ya, dan dia akan selalu punya solusi. Ini kan dia pegang kunci nih ya. Kunci ini kan, seperti kunci jawaban gitu ya, solusi gitu ya. Nah ini yang dimiliki. Jadi seseorang ini jikapun nanti antara kamu dengan dia yakin kamu itu akan menjadi jodoh dia, makanya apapun masalah pasti akan bisa terselesaikan bersama-sama dengan kamu. Ya, ini gambaran seseorang itu. Apalagi dia punya keyakinan yang cukup kuat, karena spiritualnya yang cukup baik ya, sehingga dia kayak ngerasa dia itu kayak diprotek oleh Tuhan semesta alam ya. Jadi, benar-benar seseorang ini akan bisa menuntun kamu ke arah yang lebih baik ya. Nah, aku juga melihat seseorang ini, kalau aku lihat dia begitu sangat tekun ya, tekun, rajin ya, dia orang yang tidak pernah, mengeluh juga. Kalaupun nanti dia punya, kondisi stuck keuangan, dia tidak akan pernah mengeluh, justru dia akan mulai bangkit, selalu bangkit, karena kamulah penyemangat bagi dia. Bagaimanapun dia seperti ingin untuk membahagiakan kamu. Tapi ingat ya, ini juga bisa vice versa. Jika kamu laki-laki, mungkin kamu yang akan berjuang untuk dia. Nah, tapi jika kamu perempuan, dia yang akan berjuang buat kamu. Dia akan berusaha sekuat tenaga agar bisa membahagiakan kamu dengan cara memenuhi segala kebutuhan kamu. Ya, terkadang kan banyak ya cara-cara orang tuh sayang kepada kita, mungkin dengan memberikan kemewahan kepada kita, mungkin ada juga yang selalu memprotek kita ya, seolah-olah kayak, "Ah, aku nggak boleh kamu kemana mana selain bersama aku," gitu ya. Nah, jadi seseorang ini kayak benar-benar, dia akan bisa membahagiakan kamu. Oke. Nah, di sini, aku melihat seseorang ini mungkin saja ya ada beberapa dari kamu terkoneksi dengan seseorang yang berada di masa lalu kamu, ya. Dia pernah hadir di dalam hidup kamu, ya. Awalnya sih dia kayak ngerasa sulit untuk memiliki kamu, karena mungkin ada perbedaan ya, seperti langit dan bumi perbedaan antara kamu dengan dia. Sehingga dia kayak ngerasa, "Oh, kayaknya aku nggak mungkin deh bersama kamu. Kayaknya aku itu nggak nggak pantas buat kamu," gitu loh. Kayak dia ngerasa rendah. Nah, tetapi kerinduan dia itu ke kamu mungkin bisa akan terwujud, mungkin saja kamu dengan dia akan dipertemukan oleh takdir, ya. Nah, jadi ini, aku ngerasa ya seseorang yang berasal dari masa lalu kamu ini, eee, dia benar-benar sangat menginginkan kamu, seolah-olah, tidak ada orang yang seperti kamu yang dia kenal, ya. Makanya di sini, dia kayak udah membulatkan tekad gitu ya, membulatkan tekad ya untuk bisa ya walaupun kita ada perbedaan nih gitu ya, aku yakin sekarang ini mungkin dia sudah mulai memperjuangkan perubahan dalam dirinya dia, sehingga dia ngerasa layak untuk kamu. Arti kata dia kayak udah balance nih dengan kamu ya. Oke. Nah, di sini ada di Chariot ya. Di Chariot ini arti kata apa ya? Ini, hitam dan putih. Nah, jadi ada seseorang yang dulu awalnya ya, eee, seperti tidak mengenal siapa kamu, atau dia hanya memandang kamu sebelah mata ya. Ternyata ya dulu itu mungkin dia belum mengenal siapa kamu, belum dekat gitu ya, tapi saat dia sudah dekat dengan kamu, akhirnya dia tahu baik buruk kamu, kekurangan kamu justru dia bisa menerima gitu ya. Nah, jadi seseorang ini setelah mengenal siapa kamu, dia akan perjuangkan kamu, ya. Karena dia tahu, kamu itu orang yang pantas untuk menerima kebahagiaan ataupun pantas untuk dicintai oleh dia, ya. Nah, kita akan coba lihat nih,
perasaan terdalamnya dia itu seperti apa. Oke, perasaan terdalamnya dia itu seperti apa? Apa yang ingin diungkapkan kepada kamu? Ya, kita akan coba lihat. Ya, whenever I see flower, I think of you. Ya, saat aku melihat bunga, aku memikirkan kamu. Ibarat kata, dia beranggapan kamu itu begitu indah. Kamu itu begitu cantik, kamu itu begitu mempesona atau menawan ya. Kalau kamu laki-laki gitu ya, kamu itu begitu sangat mempesona bagi dia gitu ya. Karisma kamu itu kayak wah luar biasa lah ya. Ada angka 5, angka 28, angka 22, angka 50, angka 38, angka 43. Nah, kita akan coba cek di sini ya. There is only you in my mind and in my heart. Hanya kamu yang ada di pikiranku dan di hati aku. Nah, ini juga salah satu alasan dia ingin bersama dengan kamu. Karena tidak ada orang yang bisa menggantikan kamu di dalam hati dan pikirannya dia. Ya, mungkin sudah banyak yang kamu lakukan buat dia. Pengorbanan kamu, ya, perjuangan kamu dengan dia juga, ya. Kamu mungkin bahkan selalu ada buat dia, ya. Kalau ya mungkin saja dia berada dalam keadaan apapun, kamu selalu di samping dia. Sehingga dia kayak ngerasa benar-benar hidup ini berharga saat bersama kamu, ya. Nah, di sini dia ingin juga mengatakan, since I met you, I have more energy to pass toward my goal, ya. Sejak aku bertemu dengan kamu, aku memiliki banyak energi, ya, untuk apa ya? Untuk bisa mewujudkan semua tujuan aku. Arti kata, ya mungkin kamu itu penyemangat dia. Kamu itu adalah seseorang yang mungkin ya apa ya layak buat dia gitu loh. Dan aku juga merasa ya sejak ketemu dengan kamu juga dia itu bergairah. Karena banyak energi-energi positif yang mungkin kamu transfer kepada dia. Sehingga dia benar-benar bergairah dalam menjalankan hidup, bersemangat kembali. Di sini ada angka 50. Your beauty is so captivating that I forget to blink. Ya, kecantikan kamu itu membuat dia merasa kayak ya lupa untuk berkedip gitu loh. Ya nggak bisa. Dia kayak sulit untuk berkedip. Sangat kagumnya, sangat terpesonanya sama kamu ya. Bahkan dia lupa untuk berkedip. Ya, tidak bisa nih. Tidak bisa berpaling dia dari kamu. Ya, luar biasa ya di sini. Sangat luar biasa sekali pesona kamu di mata dia. Ya mungkin kamu tidak cantik-cantik banget atau kamu tidak ganteng banget, cuman kebaikan kamu itu yang mungkin membuat wajah kamu tuh kayak memancarkan aura yang positif. Karena kecantikan, kegantengan seseorang bukan bisa dilihat dari wajahnya saja gitu ya, tetapi dari dalam hatinya dia. Jadi kalau udah hatinya baik, kalau orangnya sudah kayak positif ya, itu dia pasti akan terlihat cantik, anggun, menawan, ganteng gitu ya. Oke. Di sini ada I can't wait to see you again. Dia tidak bisa untuk menunggu bertemu dengan kamu lagi. Ya, mungkin saja dia akan segera nih. Aku akan segera nih bertemu dengan kamu. Aku nggak bisa lagi nunda-nunda waktu ya. Karena aku benar-benar butuh kamu begitu. You make me feel like a kid again. Nah, ada seseorang ini yang membuat kamu itu kayak merasa seperti anak kecil. Dia mungkin begitu memanjakan kamu, ya. Dia begitu sangat, ya perhatian sama kamu. Jadi apapun yang membuat kamu merasa, "Oh, aku butuhkan ini, aku butuhkan itu." Dia kayak selalu ada sih buat kamu gitu ya. Ini dia. Oke, kita akan coba lihat. Seperti apakah hubungan kamu dengan dia selanjutnya? Kita akan coba cek ya. Apakah yang akan terbaca untuk hubungan kamu selanjutnya dengan dia? Ada perfect storm, the courage to step into life. Nah, ini mungkin ya, dia kayak ngerasa nih, ada tahapan-tahapan dalam proses kehidupannya dia. Mungkin saja seseorang ini tahu, punya masa lalu yang begitu cukup menyakitkan dia, tapi ternyata membuat dia tidak bermasalah gitu loh. Dan dia menjadikan
masa lalu itu menjadi pelajaran bagi dia sehingga akhirnya dia bisa bahagia ataupun sukses gitu ya. Nah, jadi udah banyak belajar nih dari masa lalu. Oke, di sini ada Sprite of the River, move on toward adventure. Nah, jadi perjalanan hidup kamu di sini itu terkadang rumit, ataupun perjalanan cinta antara kamu dengan dia itu rumit, tapi di sini seperti ada spirit guide gitu ya, dari Tuhan semesta alam, sehingga takdir itu mempersatukan antara kamu dengan dia lagi, ya. Nah, ini ada lost compass, getting back to integrity. Nah, mungkin selama ini antara kamu dengan dia pernah mungkin saling menjauh, tapi akhirnya itu membuat kamu integritas kamu kayak meningkat dan sehingga dia juga kayak terkoneksi lagi sama kamu. Seperti ada relationship yang memang benar-benar harus dipertahankan lagi gitu, dibangun lagi gitu, ya. Ini ada ego sublimation. Nah, mungkin seseorang ini kalau dikatakan dia mungkin punya ego, tapi dia ini bisa mengontrol. Ya, bisa mengontrolnya. Maka dari itu dia terlihat seseorang yang baik, yang pengertian gitu, ya. Tetapi mungkin saja ada kalanya juga namanya kita manusia ya, kalau dia mungkin lagi capek, lagi kayak punya masalah, terkadang ada waktunya dia tuh kayak diam, kayak dia tidak mau ngobrol atau gimana ya. Terkadang dia juga suka marah-marah, ada seperti itu. Ya di sinilah tugas kamu untuk memahami pasangan kamu, karena dia sudah memilih kamu nih untuk bisa dipasangkannya dan kamu juga menerima dia. Jadi apapun kekurangan dari dia, nah seperti yang tadi aku katakan tadi ya, berharap itu bisa diterima, gitu ya. Di sini ada falling angel, spiritual narkolepsi. Nah, aku juga melihat memang spiritualitas kamu itu juga sudah cukup tinggi dan dengan spiritualitas kamulah nantinya itu akan dimudahkan jalan kamu ya untuk menuju suatu kebahagiaan yang kamu. Oke? Nah, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.